وتذكير ونفع وانتفاع وفائدة الاستفادة وحصالة مسكي بكتاب الله وسنة رسول الدعاء إلى هدى ودلالة خير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وسلم وتعالى وسنينة يا سلام في المصطفى محمد هارون وسلم إسماعيل محمد بن إدريس بن إسماعيل محمد بن حسين زين إسماعيل بن إدريس وجامع الإسلام إدريس وجل مشايخنا وأن الله يغفر لهم ويجعلنا ويقضيها وإجنا وبركة المجلس ويقضيها وإجنا وجعلنا والخير بكسب رسوله ببركة رسول محمد وإلى خير محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala mu'allif al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi nafa'anallahu bi'ulumi fid darin amin. Ilan qal faslun fi adab istiqaz minan naum. Fa idza istayqadha minan naum fajtahid an tastayqiza qabla tulu'il fajr wal yakun awwal ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala. Faqul 'inda zalik alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Asbahna wa asbah mulku lillah wal 'azamah wa sultanu lillah wa 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitrati Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atha fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fi su'an aw najarruhu ila muslim wa yajru ahad ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khair ma fi wa na'udzubika syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada kesempatan ini kita yaitu melanjutkan bab pengajian kita, yaitu apa-apa yang dituangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, yaitu kitab beliau ini bertujuan untuk bagaimana seorang hamba ini menempuh sebuah hidayah atau mengambil sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agama ini dibagi beliau menjadi dua bagian. Yang pertama qismun fit ta'at wa sanif qismun fi tarkil ma'asi. Jadi beliau membagi agama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bagian di dalam ketaatan, dan yang kedua yaitu bagian di dalam hal perihal meninggalkan segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan tentang fasal atau bab adab orang bangun tidur. Karena kita di dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, tak lain tidak bukan kita ini diciptakan Allah hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, kalau hidup kita ini cuma diisi dengan solat semua ataupun dengan puasa semua, mungkin diri kita ini tak mungkin mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat Rahim, mempunyai sifat kasih sayang, sehingga dengan tidak kemampuan kita untuk mendirikan solat di dalam satu hari atau mendirikan solat selama satu malam, ini diberi solusi yang mana sebuah
adat, kalau berdasarkan syariat, maka adat tersebut dinilai sebuah pahala. Adat kita, adat istiadat kita, kalau tidak ada nilai syariatnya, kalau tidak ada berlandas dengan syariatnya, maka adat tersebut selama tidak melanggar syariat Allah, maka hal tersebut menjadi hal yang sia-sia. Setelah diriwayatkan dalam salah satu kitab Nasihat Diniyah, bahwasanya ada sebuah hadis, setiap waktu kita ini selama 24 jam ini, Allah Subhanahu wa taala setiap 1 jamnya ini menciptakan satu lemari. Maka ada 24 lemari setiap satu hari kita. Dalam bunyi hadis seperti itu. Jadi setiap lemari ini, ketika kita buka lemari tersebut, 1 jam tersebut kita melakukan ketaatan, atau satu waktu itu tersebut kita lakukan dengan ibadah, maka 1 jam tersebut, lemari tersebut berisi dengan mamlu'un bin nur, katanya, dipenuhi dengan cahaya. Kalau seandainya ada suatu waktu atau 1 jam kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, maka lemari tersebut akan berisi kegelapan. Dan ketika seseorang tidak ada berbuat maksiat, tidak ada buat taat kepada Allah, maka lemari itu hampa, kosong. Dan hal tersebut sangat kita sesali. Kita berpikir kalau seandainya kita dapat bangun lagi dari mati tersebut, kita akan mengisi lemari-lemari yang kosong, lemari-lemari yang mana lemari tersebut, waktu tersebut tidak kita isi dengan sebuah ketaatan. Dan ketika lanjutan hadis tersebut, dan ketika kita membuka lemari yang berisi kegelapan, kalau seandainya ada mati lagi di akhirat tersebut, itu kita lebih memilih mati, saking kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Maka setiap gerak kita ini harus ada nilai ibadahnya. Maka Imam Ghazali sudah menertibkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sudah diberi jalan bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus bersikap. Tak perlu lagi kita mencari jalan baru, tak perlu lagi kita membuat sesuatu yang baru, tapi kita cuma ingin menempuh jalan beliau, jalan yang mana beliau ini, walaupun beliau ini tidak lama menjadi seorang wali kutub, tapi beliau ini banyak menciptakan wali-wali yang lainnya. Mudah-mudahan kita tetap punya niat menjadi kekasih Allah dengan mengikuti jalan-jalan beliau. Di antaranya apa? Jadi adab di dalam bangun tidur. Awal kehidupan kita ini yaitu bangun dari tidur. Mati ini tidur ini gambaran kecil kematian. Karena dalam tidur ini anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, hati kita pun ini tidak bisa bergerak, bahkan akal kita ini tidak bisa berpikir. Itu manusia normal. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah, mata, telinga, hatinya pasti berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini pasti lalai. Terus yang lalai ini, yang berjam-jam kita lakukan nih, apakah ada nilai ibadahnya? Karena dalam Al-Quran diciptakan manusia ini diciptakan hanya untuk ibadah, tidak lain tidak bukan. Kalau itu tidak ada nilai ibadah, itu pasti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedini mungkin Imam Ghazali mengasah kita agar senantiasa melakukan adab. Tidak mungkin orang menjadi seorang wali itu tidak melaksanakan sunnah Rasulullah, bahkan melanggar sunnah Rasulullah. Pasti dasarnya awalnya mereka ini menekuni sunnah Rasulullah. Jangan kita melihat seorang wali ini, seorang kekasih Allah ini di akhirnya. Kalau seorang itu mengikuti kebanyakan, seseorang itu yang tersesat, yang salah, mengikuti di akhir
perilaku seorang wali Allah. Contohnya gini, sering kita mendengar seorang wali Allah ini tidak sholat Jumat, tidur ketika orang azan Jumat dia tidur. Akan tetapi zatnya mereka ini, wujudnya mereka ini, jasadnya mereka memang tidur, tapi ketika dengar khabar bahwasanya mereka ini menjadi khotib beberapa masjid, itu sudah buah keromah seorang wali. Kalau kita mengikuti seperti itu, ya kita tersesat. Contohnya seorang wali bisa misalnya berjalan di atas air, bisa terbang, itu sebuah keromah dari rutinan yang mereka lakukan, bunga bonus dari Allah, keistiqomahan mereka. Kalau kita mau jadi seperti itu, tapi jalan kita lain, dengan menuntut ini, menyembah ini, masang sesajian sehingga kita bisa jalan di atas air. Karomahnya sama, tapi jalannya beda. Maka dia adab tidur ini dijelaskan Imam Ghazali, fastaiqaita minan naum fajtai an tastaiqa qabla tulu'il fajar. Kita ini agar dianjurkan bersungguh-sungguh bangun sebelum subuh atau sebelum fajar. Karena ada dalam sebuah riwayat dikatakan seseorang ketika tidur, mereka ini bangun dari tidur mengingat Allah, yaitu baca doa. Kemudian setelah baca doa, mereka ini berwudu. Setelah berwudu melaksanakan solat. Maka setan ini menitipkan membelenggu leher-leher kita ini dengan 3 belengguan. Kalau seandainya 3 belengguan ini tidak terlepas dari manusia, maka di pagi harinya manusia ini akan lemah, loyo, tidak semangat. Kalau mereka melakukan sunnah Rasulullah, yaitu seperti berwudu, baca doa setelah tidur, bangun tidur, kemudian melaksanakan solat, insya Allah di pagi harinya mereka ini akan nasyat, akan giat, ataupun akan kuat dan semangat. Wal yakun awwala ma jara ala qalbik wa lisanik zikrullah ta'ala. Maka jadikanlah awal yang ada di lisan kita, atau awal yang ada dalam hati kita cuma zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidur ini, kalau tidurnya sesuai dengan adab Rasulullah, sebelum tidurnya berdoa, segala hal yang dianjurkan Rasulullah kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk beristighfar kepada orang yang tidur tersebut. Apalagi kita tidur ini capek akibat mencari nafkah yang halal, untuk memberi nafkah yang menjadi kewajiban kita, dan nafkah tersebut halal. Kita tidur capek, maka Allah dalam hadis qudsinya dikatakan bahwasanya malaikat akan beristighfar kepada orang yang tidur dengan sebab mencari nafkah yang halal. Maka ibadah yang awalnya mubah, tapi kalau berandas dengan syariat, maka yang mubah tersebut akan menjadi sebuah pahala bagi kita. Bagaimana kita akan bisa membedakan yang mana bisa menjadi pahala, yang mana tidak bisa menjadi pahala? Yaitu ilmu. Maka ilmu ini dalam kehidupan kita sangat penting. Maka dalam Al-Quran dikatakan takkan sama orang yang tidak berilmu sama orang yang berilmu. Dalam segi kejelekan itu tidak mungkin sama. Contohnya seorang maling dengan seorang yang korupsi. Maling ayam kerana dia tidak berilmu, tidak ada jabatan, dia ini mau mengambil harta seseorang, tapi berjaga loh, melihat kondisi suasana, ada tak orang jaganya, tidur tak orang dalam rumahnya, tengah-tengah malam, gelap-gelap, dingin-dingin, kan susah payah. Kenapa? Karena dia tak ada ilmu. Tapi seorang yang pencuri uang negara, kerana dia berilmu, bertitel, dia cuman mengurangi nolnya, ataupun cuman ngasih tanda tangan atau menambah nolnya. Dalam segi baik jelek aja, orang yang berilmu dan orang tak berilmu ini sangat
beda. Apalagi di dalam hal yang baik, dalam solat, di dalam hal-hal yang mubah, dalam makan, minum, bangun tidur, tidur lagi ini. Kalau tak ada ilmu, maka hal tersebut menjadi hampa, tak ada sia-sia. Karena hal yang mubah kalau tak ada niat, berbarengan niat yang baik atau ada niat untuk ibadahnya, maka hal yang mubah ini tidak ada nilai pahalanya. Masuk WC, kita masuk keluar masuk WC tak dosa ataupun tak tidak dapat ancaman, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Ini sedini mungkin Imam Ghazali menekankan kita untuk bersegera bangun tidur ini tidak lain tidak bukan kita ingat cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur ini gambaran kecil dari kematian. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu ingat kepada Allah ketika bangun tidur kita ini, insya Allah ketika malaikat Israel datang, ini mudah kita mengucapkan la ilaha illallah. Faqul inna dzalik, maka katakan ketika tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Itu paling pendeknya. Adapun kelanjutnya lagi dalam digabungkan Imam Ghazali dari beberapa riwayat-riwayat, yaitu mengatakan asbahna wa asbah mulku lillah wal azamatu wal sultanu lillah wal izzatu wa qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitram Islam wa ala kalmi ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atha fi hadzal yawm ila kulli khair. Yaitu doa ini bertujuan untuk sebagaimana kita di pagi harinya meminta kepada Allah semua hari kita ini agar menjadi hari yang baik. Wa na'udzubika an najtariha fi su' aw najura ila muslimin wa jura ahadun ilaina. Dan kita berlindung kepada Allah jangan hari-hari kita ini berjalan di dalam keadaan yang yang jelek. Nas'aluka khairal yawm wa khairal ma fihi wa na'udzubika min syarril yawm wa syarri ma fihi. Nah, ini minimal dalam hidup kita ini harus ada membaca doa-doa yang sempurna. Walaupun kita kebiasaan kita cuma membaca itu pun kalau teringat alhamdulillazi ahyana ba'da amata wa ilaihin nusyur. Nah, ini minimal. Kalau tidak bisa, ya gampang sekarang ada HP, kemudian ada fotokopi ditaruh di tempat tidur, dibaca panjang-panjang. Berarti kita ini sudah melaksanakan sunnah ini bukan cuma sekedar mengambil sedikit, tapi yang ngambil yang banyak. Seperti kita dalam bisnis, tidak mau ngambil untung cuma Rp1 atau Rp2, pasti kita milih keuntungan yang banyak. Gitu juga perkara akhirat, bahkan perkara akhirat harus lebih dari itu. Jangan perkara dunia aja yang kita pikirkan mengambil keuntungan yang banyak, tapi perkara akhirat itu lebih penting daripada perkara dunia. Karena dunia ini awal Allah ciptakan dunia ini tidak pernah dipandang oleh Allah. Jadi Allah ciptakan dunia, selama Allah ciptakan dunia ini, dari itu Allah tak pernah mandang dunia. Kenapa? Saking hinanya dunia. Maka kalau hati kita masih ada hubud dunianya, cinta terhadap dunianya, maka hati kita ini hina. Jadi bagaimana kita melepaskan hal tersebut bertahap, dari sesuatu yang kecil kita laksanakan, sehingga tidak ada bekas dalam kita ini cinta terhadap dunia. Tak mungkin orang 100% harus tidak cinta dunia, itu agak susah. Kita ini hilang duit 50.000 jak, kata orang, berfikir sampai setengah hari. Berarti menunjukkan apa? Hati kita masih ada cinta dunia. Kalau seorang wali Allah ini antara uang dengan batu ni dianggap tu nilainya sama. Orang kita melempar batu ke sungai, itu tak ada bekas di hati kita. Begitu juga mereka menganggap uang ataupun harta ini tak ada nilai di sisi mereka. Mereka meraih yang banyak-banyak, tak lain tak bukan cuma untuk fasilitas, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, orang ini memandang agama orang tu tergantung penghasilannya. Berapa besar penghasilannya, berarti itu berapa besar dekat diri dia kepada Allah.
Kalau kita berpatokan dengan penghasilan, otomatis yang jadi nabi itu Qarun, bukannya Rasulullah. Kenapa? Qarun itu paling terkaya. Kunci gudang hartanya itu beratus ekor onta. Tapi Qarun ini terlaknat, tercatat di dalam Al-Quran bahwasanya mereka ini rakus terhadap harta ataupun dunia. Kalau kita berpatokan dengan jabatan, otomatis yang paling dipuji Allah itu Fir'aun, karena Fir'aun ini udah raja sampai mengaku menjadi Tuhan. Maka jabatan, harta, semua yang ada di muka bumi ini sebuah wasilah, sebuah fasilitas, bagaimana fasilitasnya diberi Allah sehingga kita mendapatkan keridoannya. Maka semua ini cuma status sosial di mata masyarakat, tapi di mata Allah itu sama. Banyak ibadah kita itu dipandang, banyaknya niat kita yang baik, hati kita yang baik itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha menjadi hamba yang baik di mata Allah. Kita punya jabatan, kita gunakan jabatan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita punya harta, jadikan harta ini seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini terkenal. Beliau ini pembisnis, kemudian paling sahabat yang terkaya, tapi dengan kekayaannya dia dapat mudah untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini cuma wasilah atau fasilitas kita untuk mendirikan kepada Allah. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi petani, jadi pedagang, jadi pejabat. Semua ini cuma wasilah, cuma status sosial dalam masyarakat. Semua ini cuma ingin bagaimana mempermudah diri kita dekat kepada Allah. Bagaimana menjadi petani baik sesuai dengan syariat atau tidak. Bagaimana menjadi kiai yang baik. Kiai yang baik itu bagaimana menurut syariat. Bagaimana jadi ustaz yang baik. Ustaz yang baik menurut syariat itu seperti apa. Pedagang yang baik, pedagang menurut syariat itu bagaimana. Pejabat yang baik, pejabat menurut syariat itu bagaimana. Itu cuma sudah ada diatur oleh Allah melalui Rasulullah. Tinggal kita menjalankannya yang ada di muka bumi ini. Kalau kita sukses menjalankannya, kita selamat dengan jabatan kita. Kalau kita sukses dengan melakukan harta kita ini, maka kita sukses sebab harta kita. Pernah diceritakan seseorang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana seorang ini dalam hadis meriwayatkan bahwasanya orang memimpi Rasulullah itu tak mungkin bohong, kerana Rasulullah tak bisa la yumassilu syai'. Rasulullah tidak bisa diserupai dengan sesuatu, bahkan setan pun tak bisa menyerupai Rasulullah. Ketika itu ada seorang bupati ini sekarang sudah meninggal. Bupati di pondok tersebut melegalkan bahwasanya orang ngambil PDAM itu kan pakai batas, ada ukurannya, selangnya. Ketika itu beliau itu melegalkan bahwasanya boleh ngambil sebanyak-banyak pun boleh untuk pondok. Ketika itu ada seorang bertemu Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah, bahwasanya bupati tersebut mendapatkan salam dari Rasulullah. Kenapa? Karena dengan jabatannya dia ini bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini cuma status sosial kita di masyarakat, tapi di mata Allah status kita di Masya Allah tergantung amaliyah yang kita lakukan selama ini. Dan kita lanjut. Wa iza labisa siyabak fanwi mimtisal awamri ta'ala. Apabila kita memakai pakaian, pakai baju, maka niatkan untuk mengikuti perintah Allah fi satri auratik, di dalam menutup aurat. Maka dalam aurat ini kita harus perhatian. Laki-laki maupun perempuan itu ada batas-batas aurat. Aurat laki-laki sama laki-laki itu ada. Aurat perempuan sama perempuan itu juga ada. Antara perempuan non muslim, perempuan fasik itu beda auratnya dengan perempuan yang muslim, yang istiqomah itu beda. Laki-laki sama laki-laki itu antara kubul dan dubur. Laki-laki sama orang selain mahramnya, laki-laki sama mahramnya dan selainnya ini antara pusat dan
lutut. Maka kita jangan depan anak sendiri pun jangan apa istilahnya buka-bukaan cuma pakai celana dalam. Itu ada batas auratnya. Bahkan antara si anak perempuan dengan si orang tua, si ayah ini ada batas auratnya, sudah diatur syariat. Kalau mereka ini mengikuti aturan, tidak ada yang namanya apa seorang ayah memperkosa anaknya. Kok tega seperti itu? Apa? Karena batas-batas auratnya ini tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan sebuah fitnah. Antara laki-laki sama laki-laki itu kubul dan dubur. Antara laki-laki muslim sama sesama ghairu mahramnya, selain mahramnya, ini seperti orang solat. Sama seperti dengan dengan mahramnya, dengan anak perempuannya. Antara pusat dan lutut kita harus tutup. Kita sama mahram kita, sama orang tua kita perempuan, itu ada batas auratnya antara pusat dan lutut. Kalau sudah baligh, kalau belum baligh ya tak ada batasnya. Kemudian seorang perempuan, anak perempuan dengan seorang ayah atau dengan mahramnya, ini juga seperti antara pusat dan lutut kalau perempuan sama mahramnya. Apalagi kalau mereka dengan ghairu mahramnya sudah jelas, yaitu seluruh badannya, selain telapak tangan dan wajah. Itu masalah aurat. Jadi kita kembalikan ke Imam Ghazali ini bahwasanya kita setiap memakai pakaian, maka ingatlah mengikuti perintah Allah di dalam perkara menutup aurat. Wahzar an yakuna qasduka min lubsin libasika mura'atul khalqi fatakhshar. Maka berhati-hatilah kamu dengan memakai pakaian tapi dengan niat mura'atul khalqi, agar dipandang makhluk atau riak kepada makhluk. Oh, pakai ini untuk dipuji orang. Oh, pakai ini agar manusia ini memandang pakaiannya. Tapi kalau kita niatkan untuk menutup aurat, itu dapat pahala. Tapi ketika Imam Malik bin Anas Saibu Mazhab, bahwasanya beliau ini menekankan orang muslim atau seorang kiai ini dia memang harus memakai pakaian yang layak, tidak boleh tidak layak. Kenapa? Karena manusia di akhir zaman itu memandang pakaian manusia, memandang harta mereka, dari pakai jam, baju, kopiah, sarung, itu kalau mampu itu agar dikelaskan, istilahnya seperti itu. Agar apa? Karena pandangan manusia kalau memandang seseorang dengan itu, insya Allah mereka ini akan mudah mendekati kita. Tidak lain tidak bukan tujuannya cuma ingin dakwah, bukan tujuan agar dipuji, bukan tujuannya agar manusia memandang pakaiannya, tapi tujuannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat untuk mura'atul khalqi fatakhshar, maka kita akan merugi. Nanti orang yang syahid, orang yang menyaksikan, ataupun orang yang kita tampakkan pakaian kita karena dia, nanti Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh orang yang riya ini agar meminta pahala kepada orang tersebut. Jadi otomatis itu kan tak mungkin kita di akhirat minta lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan berkait tentang materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadinya kita membahas tentang masalah tidur. Tidur itu kan sebelum tidur kita harus berdoa. Dan setelah bangun tidur, ya kita juga hanya berdoa. Apakah dari doa-doa ini sudah termasuk ibadah? Apakah ini hanya sebagai pakaian kita saja untuk tidur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi doa tersebut memang ada riwayatnya dari beberapa sahabat, dari Aisyah. Tidak mungkin Imam Ghazali ini menukil sebuah buku beliau ini, pasti ada dasarnya, ada sumbernya. Yaitu dalam sebuah riwayat mengatakan, wa ma min rajulin yantabih minan naum fayaqul hamdulillazi khalaqaz naumu falyaqaz walhamdulillazi yab'al musliman sawiyan asyhadu an la ilaha illallah wal mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala sadaqallah ta'ala abdi. Jadi ketika manusia ini, ya siapa meriwayatkan ini? Dari salah seorang sahabat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang banyak mukatsirun fi riwayah, banyak yang meriwayatkan hadis karena sangat dekat dengan Rasulullah. Bukan beliau ini bukan masuk Islam awal, tapi karena kedekatan ke Rasulullah. Jadi beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah bersabda, seorang laki-laki ini ketika bangun tidur mengucapkan alhamdulillahillazi, atau doa-doa yang diriwayatkan dari riwayat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba itu sadaqal abdi, maka benar dikatakan hambaku ini. Nah, jadi itu ada dasarnya, bukan asal-asal kita berdoa kepada Allah, enggak. Itu ada dasarnya dari Rasulullah. Awal-awal tadi dikatakan bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata manusia diciptakan untuk jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Sekarang ini bagaimana implikasinya dari ciptaan itu kepada saat awal tidur dan akhir tidur? Doanya sampaikan Pak Haji tadi itu bahwa awal sebelum tidur sudah berdoa. Berarti sudah masuk terkait dengan ayat ini tadi. Ini ada faktor ibadah. Kemudian bangun tidur juga kita dianjurkan oleh berdoa oleh Rasulullah. Nah, sekarang saya ingin bertanya berkaitan tentang tengah-tengah ini. Nah, itu berkaitan tentang proses tidurnya. Proses tidurnya. Apakah di dalam proses tidur itu tercermin daripada bentuk ibadah kita kepada Allah? Karena ada suatu kekhawatiran bahwa di ending akhir kita juga kita mengharapkan bahwa kita mampu tadi apa yang disampaikan oleh Habib tadi itu kata-kata la ilaha illallah pada saat kita tidur dan meninggal. Nah, ini yang kita khawatirkan, pada saat kita sedang tidur akhirnya kita meninggal. Apakah itu nanti tergolong kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ini bagaimana menurut kajian yang ada pada beberapa kitab yang terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi ending dari tidur bangun tidur di antara ini udah dicatat dalam hadis qudsi tadi saya sampaikan ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat untuk selalu beristighfar kepada ini. Adapun kita meninggal dunia di saat ibadah, itu kita bahas ibadah ya, semua ibadah itu tergolong kita nih bukan syahid, kita ini tergolong orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun dalam artian kita ini tidak istilahnya tidak ingat kepada dalam keadaan tidur. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan orang tidur ini termasuk syahid. Syahid dalam artian apa? Mereka ini mati mendadak. Kalau setiap orang mati mendadak kan syahid di dunia. Kan syahid di dunia. Tapi kan ada namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Bagaimana ngaitkannya? Kalau misalnya dia tidurnya ini baca doa sesuai dengan adab Rasulullah, otomatis berarti mereka ini mati tidur syahid di dunia dan akhirat. Kenapa? Dalam kategori ibadah. Contohnya juga orang berperang di zaman Rasulullah.
Orang-orang zaman Rasulullah tidak semuanya ya. Kata Rasulullah kalau niatnya untuk ghanimah, untuk rampasan perang, jadi dia syahid di dunia aja, tapi akhirat belum. Kenapa? Niat awalnya salah karena untuk ngambil ghanimah. Nah, gitu juga tidur kita nih. Kalau tidur kita ini ya berlandas dengan ini, walaupun bagaimana Allah menentukan mengucapkan la ilaha illallah kepada kita, apa kita sadar dulu itu wallahu alam, saya tidak tahu. Proses bagaimana hamba Allah ini dalam ibadah ini, apakah ditakdirkan Allah sadar akan hal kematian, karena orang yang baik itu pasti sadar gambaran kematian ini sudah ada, maka dia ini senang mati. Kalau orang hamba yang baik, bukan karihul maut. Kalau orang tidak baik itu ketika sakaratul maut benci akan kematian. Karena dia tahu gambaran di akhir hayat ini dia bakal sengsara, udah tahu dulu. Nah, ketika orang yang baik ini mati, itu pasti ada gambaran yang mana gambar tersebut mereka mukmin ini akan cinta kematian. Kenapa cinta kematian? Karena akan bertemu dengan kekasihnya, itu Allah. Itu pasti kita alami, tergantung kita. Kalau kita baik, berarti gambaran kita mau meninggal dunia itu enggan, benci. Ya secara hakikatnya kita benci. Sekarang benci dengan mati. Kenapa? Kita tahu mati itu sakit, nak nyaman mati itu. Seperti kambingnya di kulitnya hidup. Ancam belum datang malaikat Israel, seperti mana wajah Israel ketika mencabut seorang yang jelek amalnya. Itu kita dengar sekarang seperti itu. Tapi nanti kan dalam hadis ini ada hadis Rasulullah itu, tanda-tanda orang mukmin itu ketika datang mati mereka itu senang. Nah, apakah tidurnya ini dibangkitkan Allah lagi, disadarkan Allah, itu wallahu a'lam. Tidak pernah saya tidak tahu. Mungkin seperti itu kan, gambar orang mati yang baik itu diingatkan oleh Allah bakalan tempatnya di sini, bakal karena orang mukmin ini bakal ketemu Allah Subhanahu wa taala, akan senang karena kita mendapatkan sebuah penghasilan. Ini akan senang. Contohnya kita di awal bulan mendapatkan sebuah gaji kita mau dapat, itu senang bagaimana. Begitu juga gaji kita selama ini beribadah kepada Allah, nanti kita peroleh ketika setelah mati. Nah, itu kita akan senang, maka cinta akan mati. Itu ciri-ciri orang mukmin. Nah, kalau prosesnya disadarkan kayak wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi endingnya kalau mati itu yang dalam beribadah itu insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kita harapkan. Kita ibadah kita selama ini ya mati itu minta dalam keadaan husnul khatimah, dan berdoanya dianjurkan. Setiap waktu kita berdoa minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena dalam riwayat dikatakan kasara qasri, jadi setan ini melemah, kata Rasulullah, ketika kita berdoa minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena dalam suatu hal ini ya pada akhir hayat kita dilihat. Kalau baik, alhamdulillah husnul khatimah. Kalau jelek, walaupun awalnya baik, nauzubillah kan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin di situ. Ini berkaitan tentang ini yang disampaikan tadi juga, bahwa dalam 24 jam ini akan ada dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana isinya sudah saya sampaikan nur sebagai nur kebaikan yang jelek. Nah, tadi juga ada disampaikan bahwa ada seorang ulama, seorang kiai sebagainya yang memiliki makam yang luar biasa. Dia bisa berjalan di air, kemudian juga di air bisa terbang dan sebagainya. Ini korelasi dengan almarhum itu model apa? Bentuk barangkali konteks ibadahnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam 24 lemari itu dengan nur semua, sehingga dia bisa terbang dan bisa lari di atas air. Ini apakah ada korelasinya dalam konteks ibadah atau tidak? Itu namanya karomah. Jadi karomah ini karomah ini adalah istilahnya bunga dari keistiqomahan. Itu tanpa diminta.
otodidak. Jadi kita misalnya bismillah katanya apa, bahkan dalam kalimat bismillah itu bisa berjalan, ya berjalan. Contohnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika muridnya kan, wali murid itu kan mengadu kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kok anaknya dikasih makan apa yang tidak sesuai dengan gurunya makan ayam katanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kan ayam dah menjadi tulang belulang nih, dikatakan gum biizni istilah bentuk jadi ayam lagi, kan gitu. Kita sering dengar dalam managib Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Kalimat gum ini aja dengan izin Allah ini bisa apa istilahnya, bisa membuat sesuatu yang apa tidak masuk akal kan. Coba kita ngomong gum biiznillah gum ya, beratus kali pun ayam yang tulang tidak mungkin menjadi apanya, menjadi apa utuh lagi. Kenapa? Sisi nilai kitanya, ucapan kita tak ada nilai di mata Allah. Ucapan kita apa? Keistiqomahan kita tu apa dalam ibadah. Dalam bangun tidur kita biasa lupa. Itulah korelasinya sama dengan 24 jam ini dengan cahaya. Mereka ni seorang wali ini, seorang ulama ini, seorang wali ini pasti apa? Syarat menjadi seorang kekasih Allah tu harus tak apa lupa dengan Allah. Sedikit pun tak harus lupa. Makanya doa setelah keluar WC itu Rasulullah tu ada yang mengucapkan ghufranak, bahwa alhamdulillah azhamani azza wa afani dalam sebuah ayat. Kenapa Rasulullah mengucapkan ghufranaka? Rasulullah minta ampun. Dosa apa yang dilakukan Rasulullah dalam WC? Kan seperti itu kita timbul pertanyaan. Itu kata ulama, yaitu dalam Subuh Salam Syarah Bulughul Maram itu dikatakan itu bukannya apa Rasulullah berdosa, tapi Rasulullah merasa berdosa bahwasanya tidak bisa berzikir di dalam WC. Tapi hati Rasulullah tetap berzikir, tapi lisannya tidak berzikir. Begitu juga syarat orang menjadi wali itu tidak mungkin luput dengan Allah, ibadah terus dalam satu hari ibadah. Maka Imam Ghazali ini menyusun kehidupan kita, bangun tidur, nanti bangun tidur tu apa lagi jam segini, nanti waktu jam dari subuh sampai ini apa yang harus kita laksanakan, sehingga kita ini ya sedikit mengikuti jejak para kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya kita penuh. Dan karomah itu hadiah dari Allah, keistiqomahan sunnah apa kita yang meniti sunnah Rasulullah ya, jadi punya nilai lah di sisi Allah ucapan kita ini. Kalau kita mengucapkan gum biiznillah berkali-kali pun ayam tetap tulang tetap jadi tulang. Kenapa? Tidak ada nilai di sisi Allah kita cuma rendah dari istiqomahan kita ini. Itu mungkin itu lebih tanya bisa jawab. Tanya lagi. Dah kita tutup ya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi Al-Fakir khususnya dan para pendengar umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka besar-besar pintu hidayahnya dan pintu ampunnya, sehingga kita ini mudah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziniyah wa kullina sallallahu alaihi wa ila hadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.